Sudah QK tadi. Ini langsung, nggak usah QK. Ya, perkenalkan dulu, saya Ananta. Saya di Indonesia, tepatnya di Jawa Timur. Saya pengalaman di Jepang kerja sebagai kaigo 3 tahun. Terus saya memutuskan untuk pulang. Di sini saya mengajar di PTSJLS yang cabang Jawa Timur, tepatnya di Kota Blitar. Ya. Dulu pengalaman saya di Tokuyo 3 tahun. Baik. Berikut tentang saya, silahkan dari teman-teman. Aku Baik. eh kalau di Kaigo kakaknya pernah di Shisetsu-nya nggak? Shisetsu kan sekarang. Ya, Oh, Shisetsu. ya dulu di Shisetsu, di Tokuyo, Hmm, di Yojinhomu Tokuyo. Jadi tempat terminal, ya, tempat ya udah tempat terminal. Kalau udah masuk di Tokuyo udah nggak bisa pulang lagi, seperti itu. hmm, Kakak Ziva di mana sekarang? aku di Okinawa. Okinawa, di pantinya panti jenis apa? Pantai? Pantinya jenis jenis apa? Di sini aku Nogyo bukan Kaigo. Aku Oh, belum Nogyo. ya, aku belum ada pengalaman Kaigo. Oh, mau pindah. Iya, Hmm, kalau yang ini yang akan ke Rakuteng, Mbak siapa? saya Maya, ini Mbak Citra. Ah, yang jilbab coklat, Maya, Maya. Mbak Maya. Suaranya bisa diajak agak kerasin, Mbak Maya. Udah keras ya? Hai, agak Udah. keras aja. Mbak Maya, ya. Ya, ini nggak Sekarang tinggal dengar. di mana? Di Banyumas. Oh, Banyumas. Yang Mbak jilbab biru, Eh, Citra Sensei. Mbak Citra, ya. Citra Sang. Tinggalnya di Banyumas juga. Di Cilacap Sensei. Oh, di Cilacap. Baik. Ya, kita masuk ke materi ya. Iya. Nanti misalnya suara saya kurang jelas, silahkan untuk bilang nggak apa-apa. Hai. Hai. Gimana? Layarnya sudah kelihatan, layar saya? Hai, hai, sudah. Udah. Sudah? Baik. Ja, minasan benkyou suru mae ni o inori shimashou. Hai. Min. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini di materi pertama, pertemuan pertama kali ini kita membahas tentang Shingen to Songen no Hoshi. Jadi, ini artinya apa? Pemeliharaan hak asasi manusia dan martabat manusia. Yang mana kita tahu bahwa hak asasi manusia di setiap negara kan ini ya dijaga. Kalau di Indonesia juga sama. Kalau di Jepang juga ada undang-undangnya sendiri. Ini sebentar ya, saya hilangkan ininya dulu. Oh, bisa digeser. Baik. Jinggeng atau hak asasi manusia. Yang mana artinya hak asasi manusia itu apa? Hak yang secara wajar dimiliki semua orang sejak lahir sebagai manusia. Jadi hak kita dari lahir sampai sekarang itu setiap orang punya ya, meskipun itu orang cacat, orang disabilitas, orang normal, orang yang punya kebutuhan khusus, semuanya punya hak asasi manusia. Sinonim atau perkataan yang sama dengan jinggeng ini apa? Seizonkeng atau hak untuk hidup. Ini kanjinya seperti ini. Lalu yang kedua ada Kojing no Kenri, hak individu. Setiap orang punya hak sendiri-sendiri ya. Ini biasanya ini keluar di Sikeng. Di Sikeng kalau teman-teman ingin ikut Kaigo Fukusisi nanti kayaknya ini keluar. Dalam bahasa Inggris artinya human right atau personal right.
Singkatan dari hak asasi manusia adalah hak dasar setiap orang. Jadi, hak asasi manusia itu adalah hak yang harus diperoleh oleh semua orang. Gitu ya. Lalu ada songgeng atau martabat manusia. Ini gandengannya ya, ndak bisa kalau punya hak asasi manusia pasti juga punya martabat manusia. Di mana artinya adalah kemuliaan, keluruhan, martabat yang tidak boleh direndahkan. Jadi semua orang tidak boleh direndahkan. Apapun itu kondisinya, bagaimanapun usianya, bagaimana dari ras manapun, dari agama manapun, dari golongan apapun itu tidak boleh direndahkan. Sekalipun orang yang misalnya ya, ano amit loh ya, misalnya sudah sekaratul maut itu juga punya harkat martabat juga punya hak asasi itu tidak boleh direndahkan masih tergolong manusia. Bahkan orang yang sudah meninggal sekalipun mayatnya itu masih punya hak untuk dihargai. Makanya kalau di Indonesia, ya kalau yang Islam dimandikan, disolati, lalu dikubur selayaknya orang Islam. Kalau agama lain sesuai dengan agama lain, gitu ya. Di mana songgeng ini punya arti yang sama, itu dalam bahasa Jepang namanya hinkaku. Kanjinya seperti ini. Artinya kepribadian atau kehormatan. Lalu ada jisong yang artinya harga diri. Kanjinya kanji jibun ya. Lalu ada isin artinya wibawa. Ada kihing artinya keanggunan. Suaranya terdengar jelas, Dengar kakak-kakak? jelas. Kak. Dalam bahasa Inggris ada artinya dignity. Kadang-kadang juga prestige. Ini dalam bahasa Inggris ya. Singkatnya atau inti dari songgeng ini tadi adalah martabat atau harga diri manusia yang harus dihormati. Jadi nanti ini pelajaran ini nanti aplikasiannya nanti di Sisetsu ya, di panti, di tempat teman-teman nanti yang akan kerja itu tidak menutup kemungkinan orang lansia di sana nanti berbagai macam keadaan ya. Nggak sama yang di foto-foto, yang di video-video itu nggak sama. Jadi orang kalau sudah pikun itu nggak ada dia nggak ada rasa untuk menghargai dirinya sendiri kalau udah pikun, udah ninciso namanya dalam bahasa Jepang tuh. Itu sudah ndak dia ndak punya harga diri sendiri. Dia sudah apa jenenge rambutnya udah acak-acakan, beneknya mungkin udah ndak pas lagi, pupnya mau dimakan lagi, terus popoknya diamburadulkan lagi. Dia sudah ndak ada, rasa seperti itu ndak ada. Makanya dari teman-teman nanti yang ini calon kaigu profesional ini, kalau sudah tahu ilmunya, martabat manusia sama hak asasi manusia, ini kan sudah tahu. Berarti gimana caranya teman-teman untuk meningkatkan harkat dan martabat dan hak asasi manusia tersebut. Bukan kalau dia sendiri tidak bisa mengangkat harkat dan martabatnya kan berarti orang lain yang berprofesional yang sudah mempunyai ilmu yang sudah dikasih apa dikasih kepercayaan kayak sampean nanti dikasih kepercayaan untuk memegang apa lansia tersebut berarti sampean yang harus iniin kalau kancingnya ndak pas ya sampean yang ngancingin kalau popoknya acak-acakan ya sampean yang apa yang kaijo yang menolong kalau dia apa pupnya di mana-mana berarti ya sampean dan tim yang membersihkan seperti itu. Memang kerjaan Kaigo itu seperti itu. Kalau kita memandang bersihnya saja itu ya udah, bersihnya ya ada, tapi yang kotornya juga itu ya. Lalu kita masuk di slide ketiga, cara memberikan perawatan yang menjaga martabat pengguna. Cara memberikan perawatan yang menjaga martabat pengguna. Jadi gimana toh caranya menjaga martabat pengguna ini? Yang pertama, dilihat dari sudut pandang dasar. Sudut pandang dasar itu seperti menghormati privasi. Jadi menghormati agar dia itu sebenarnya punya rasa malu kalau dia normal. Tetapi karena dia sudah seperti itu, dia tidak punya rasa malu lagi. Maka dari itu, kewajiban kita untuk ini
untuk menghormati privasinya, meskipun dia tuh nggak terasa loh kalau kita bocorkan informasi pribadi itu dia nggak terasa, dia nggak marah. Tapi karena dia manusia ya yang punya hak tadi, kita juga tidak boleh membocorkan informasi pribadi. Jadi apapun yang terjadi di Riosa tersebut, jangan sampai bocor ke Sokwing. Sokwing itu pekerja yang berada di luar lantai tempat kita kerja. Jangan sampai bocor ke teman-teman kita nongkrongan di rumah, nongkrongan di Apato maksudnya, gitu. Kita tetap jaga, dia manusia. Hukum alam itu ada. Kalau kita membocorkan dia, suatu ketika aib yang kita kan juga akan dibocorkan oleh orang lain seperti itu. Itu adalah hukum alam. Selain itu, ini juga aturan, maka ada yang namanya hak asasi yang diatur dalam undang-undang di Jepang juga diatur, juga di Indonesia juga diatur. Yang kedua, tidak melihat atau menyentuh barang milik pengguna tanpa izin. Meskipun niat kita untuk mengambilkan baju di lemari, menyiapkan baju waktu off-road ya, kan nanti kan teman-teman juga perawatan off-road ya, gitu, Mmm, kita tuh diberi wewenang untuk mengambil baju, mengambil handuk, mengambil sabun di kamar Ryosa masing-masing. Posisinya Ryosa itu seperti itu. Ninji Soka, mau Sekaratul Maut lah, mau apapun itu keadaannya, tetap koe kake itu apa? Minta izin, disapa namanya, minta izin. Sumimasen, kok totemorate ii desu ka? Gitu, tanya. Lalu yang ketiga, tidak ikut campur berlebihan dalam kehidupan sehari-hari. Kan semua orang kan punya apa kesukaan sendiri, punya masa lalu yang dulu misalnya life hidupnya itu kalau pagi minum kopi, baca koran, main catur misalnya ya. Terus karena hidup di Shisetsu nih, kita apa maunya kita bangun pagi, cuci muka, gosok gigi, terus nanti baru minum teh gitu ya, nggak ada kopi. Tapi si Riosa ini kalau pagi dia minum kopi sama baca koran gitu. Kita juga nggak bisa mengatur kita. Ya tetap kita tetap layani kalau kopi kita konsultasikan sama nurse, boleh nggak si Ryosa ini minum kopi karena dulu waktu sebelum masuk Shisetsu di rumah dia pagi minumnya kopi seperti itu terus baca koran. Apakah boleh di sini diterapkan seperti itu untuk Ryosa yang ini gitu ya? Ditanyakan tanpa mengubah kehidupan yang dulu karena orang itu punya punya cerita masing-masing gitu. Lalu selanjutnya tidak membicarakan keburukan atau kekurangan tentang pengguna. Tadi ya sama nomor satu, hampir sama. Keburukan, terus misalnya dia dulu pernah cerai, tulisannya kan ada tulisan tuh kalau orang masuk Shisetsu itu ada tulisan, ada kayak biodata diri, dia menikah sama ini punya anak sekian, menikah kedua punya anak ini sekian, terus ini ditinggal anaknya, ndak ada yang mau ngurusin, mulanya dititipkan sesuatu seperti itu. Itu nggak usah diceritain, itu bukan ranah kita untuk cerita-cerita, gitu. Udah, diam saja. Kalau tahu informasi seperti itu, diam saja. Nggak usah cerita keburukan. Masalah kesehatan juga sama. Kalau masalah kesehatan selama kita bicaranya sama teman kita, teman satu tim ya, teman satu lantai, teman satu tempat kerja, itu boleh. Tapi kalau teman di luar teman kerja atau teman di luar ruangan tempat kita kerja itu nggak usah dikasih tahu. Nggak ada baik. hubungannya soalnya. Prinsip normalisasi. Semua orang tanpa memandang usia atau kondisi berhak hidup seperti biasa. Jadi, apapun kondisinya orang itu, bagaimana apa, bagaimana dia di sini masuk sesuatu dari dari keluarga berada, apa dari bantuan pemerintah, kita nggak usah memandang itu. Semua orang pasti anggap aja sama. Jangan pernah memandang orang ini pakaiannya branded, bagus, terus dilayani secara bagus, terus ini yang biasa-biasa, terus kita apa kaijonya menolongnya lebih ke orang yang kaya ini jangan ya. Nggak, semuanya sama. Humanisme. Yang kedua, konsep barrier, barrier free atau universal sign.
juga bagian dari normalisasi. Jadi semuanya dianggap sama, semuanya itu sama, agar itu tercipta normalisasi tidak memihak satu sama lain. Kalau orang memihak satu sama lain, yang benci itu bukan teman kita kerja ya, teman kita kerja satu floor itu, satu lantai, bukan loh. Riosa yang lain juga benci, karena anak ini membantu terus sama ini, kalau yang ini nggak diperhatikan. Jangan dikira di panti itu, anu ya, hidupnya individu-individu. Dia bukan keluarga, tapi sekali sampean menyakiti orang satu, menyinggung orang satu, yang benci temannya itu loh, Semuanya. satu kelompok itu. Terus orang satu kelompok itu kalau ada yang tengkar satu, ya udah semuanya orang benci itu. Tapi kalau di Shisetsu itu tidak ada yang kayak gerombol-gerombolan itu tidak ada. Semuanya kayak individual. Kita mikirnya ah ini kayaknya individual deh. Aku kayaknya me, tidak menolong ini pun tidak ada yang marah gitu ya. Jangan dikira. Mbah-mbah di situ kelihatannya pikun, kelihatannya Ninjiso, tapi kalau hal-hal seperti itu dia ingatannya langsung tek gitu, Hmm. memancing emosi, Hmm. memancing emosinya dia untuk ngamuk. Ini orang Jawa semuanya. Aku orang Sunda. Mbak Jiva orang mana? Ziva Sang orang mana? Aku orang Kuningan, Jawa Barat. Oh, Kuningan. Oh, Jawa Barat. Ya, baik. Poin selanjutnya ya. Poin penting bagi pemberi perawatan. Ini ya, poin penting bagi pemberi perawatan. Ini yang perlu diperhatikan. Jangan terlalu banyak membantu. Biarkan pengguna melakukan hal-hal yang masih bisa mereka lakukan dengan kemandirian. Jadi ketika kita membantu semuanya ya, sampean ini baru datang misalnya, baru datang dari Jepang, karena masih masih ini ya, masih rasa ingin tahuannya pingin tahu, pingin membantu, masih interesting apa ya, masih tertarik sama riosanya, semuanya akan dibantu. Itu sama saja kita merampas hak hak manusia, apa hak riosa itu untuk hidup bebas. Misalnya sebenarnya masih bisa berjalan sendiri pakai hokoki. Hokoki itu kayak egrang itu loh. Hmm. Tekan itu yang dua ini tik 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 itu. Terus kita rasanya kita kan anu toh khawatir toh, sinpai toh. Ah ini kayaknya nanti mau roboh deh, mau roboh deh. Terus sampean goceli tangannya sini, mau goceli gini. Dengan cara menggoceli itu, sampai nambah beban. Kamu lah Anda itu yang nambah beban ke mbahnya. Jadi jangan ya. Misalnya mbah yang mau jalan sendiri ke kamar mandi, pakai tekan, pakai suwe. Saman pengen nuntun, justru mau tuntun kuwi lho mbahnya malah kejongok, malah nanti terjadi tento. Seperti itu. Jadi kalau bisa silahkan. Tugas kita memamori atau mengawasi. Seperti itu ya. Masih makan juga sama. Dia mahi sebelah kanan. Terus makannya pakai tangan kiri. Makan tangan kiri, tangan apa jenenge? Ndak masuk-masuk dalam mulut gini gini gini. Gini gini gini. Terus kita pas-pasin gini, terus sampai suapin. Loh, justru menyuapin itu nanti malah menghambat gerak motorik mbahnya. Biarkan semampunya, semampunya, sebisanya. Kalau bisa sendiri tidak apa-apa. Selama tidak membahayakan dirinya. Tugas kita memamori. Itu. Tidak harus semuanya dikerjakan itu tidak. Selanjutnya, hormati keinginan dan harga diri pengguna. Tanyakan ingin bagaimana, lalu wujudkan dalam perawatan. Hormati keinginan dan harga diri pengguna. Jadi, kalau penggunanya ingin jalan pakai suwe, ya udah kita hormati. Tanyakan. Kita tugasnya cuma memamori selama itu tidak membahayakan ya. Selama itu tidak membahayakan, dia misalnya pingin pingin makan es krim misalnya ya. Pingin makan es krim. Kita tanyakan dulu ke siapa yang boleh Ya. menentukan makan es krim atau tidak. Eh,
ahli gizi. Ahli Heeh, gizi. ahli gizi sama Kang Gosi. Kang Gosi siapa? Perawat. Heeh. Setelah itu, kalau boleh kita berikan. Kalau tidak boleh, misalnya jangan ya, jangan misal karena Riosae ada Tonyobio. Tonyobio apa? Ada yang tahu Tonyobio? Kencing manis Tonyobio. Karena ada Tonyobio, riwayat Tonyobio itu tidak boleh dikasih es krim gitu. Jadi apapun yang diinginkan sama pengguna tetap dikakuning dulu sama nasu atau perawat yang atau apa jenenge ini kanggosi atau Ahli gizi. apa EOSI. EOSI itu ahli gizi. Selanjutnya, dukungan partisipasi sosial. Misalnya, ikut kegiatan masyarakat, jalan-jalan, atau acara komunitas. Ini jika berada di rumah masing-masing. Kita membicarakan lansia yang tidak hanya tinggal di panti ya. Teman-teman sudah pernah tahu, kerja sebagai kaigo itu tidak melulu di panti. Ada yang namanya homong kaigo atau datang ke rumah-rumah. Jadi kalau datang ke rumah-rumah kan posisinya mbahnya tinggal di rumahnya masing-masing kan. Kita tugasnya datang ke apa tuh nyambahnya, apa datang ke Citaku mbahnya, Citaku itu rumah mbahnya gitu. Jadi kalau seperti itu, ini yang berlaku ini. Mbah yang masih tinggal, Riosa yang masih tinggal di tempatnya masing-masing, itu bisa loh, apa mengikuti kegiatan masyarakat, jalan-jalan, atau ikut komunitas, kayak komunitas senam, komunitas apa tuh, jaga kampling, pos kampling sambil jalan-jalan, riosa-riosa dulu seperti itu. Sebentar ya. Baik, saya. Saya tak ganti di bawah aja. Di situ hujan, di Cilacap. Hujan, di sini juga hujan sama ya. Loh, senseinya nggak di Jepang? Enggak, saya di Indonesia. Oh, kirain di Jepang. Oh, di Indonesia. Iya, di Blitar. Baik, kita lanjutkan ya. Rancang perawatan sesuai keinginan. Jadi rancang perawatan sesuai keinginan. Namanya apa ya ini? Care plan, care plan. Kayak yang ngurusin sebelum kita terjun langsung pakai tenaga, kita pasti memikirkan dulu kan planningnya kan. Kita memikirkan planningnya, rencananya itu bagaimana. Nah, itu ini poin penting bagi pemberi perawatan itu juga salah satunya dengan membuat rancang perawatan sesuai keinginan. Keinginan siapa? Keinginan riosanya. Contoh, ingin tetap tinggal di rumah, ingin tetap ikut kegiatan meski sakit. Ini ya tadi ya. Terus nanti siapa yang menolong ini? Kang Gosi atau Kaigoing kayak kita nanti yang tugasnya sebagai Kaigo Homong atau datang ke rumah-rumah ini. Ini seperti ini. Ada yang tanyakan di sini? Nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Nah, kayaknya di Shisetsu deh masing-masing. Di Shisetsu. Nggak. Kalau yang di Kaigo Homong itu orang yang sudah berpengalaman biasanya. Kalau untuk Shinjing Sang, kalau untuk yang baru belum. Soalnya berat. Datang ke rumah-rumah nanti kalau belum berpengalaman takutnya kita salah kaijo malah
Kalau ninjisunya berat ya, terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti itu. Kecuali kalau sudah mekekeng, kalau sudah berpengalaman tuh boleh seperti itu. Bentar ya. Bentar, tuh bisa? Bentar ya. Hai, segi menjaga martabat pengguna dari segi fisik dan mental. Misalnya, seorang caregiver dituntut untuk memberi tindakan yang tepat agar tidak merusak martabat fisik maupun martabat mental pengguna layanan. Nih, ini juga penting ya. Jadi, menjaga martabat pengguna dari segi fisik dan mental dalam kondisi gimana ya? Orang kalau tinggal di Sisetsu kan yang namanya emosional itu kan tetap enak nyaman tinggal di rumah masing-masing. Seperti kita toh, ting- ditaruh misalnya ditaruh di panti asuhan padahal punya rumah gitu kan nggak enak toh dari segi emosional. Nah, dari segi mental juga nanti akan down seperti itu. Nah, itu tugas teman-teman juga itu menguatkan mentalnya, menghibur, terus apa mendokumentasikan lewat Kiroku kalau misalnya ada catatan atau ada permintaan dari pasien seperti itu. Ini ya pesan saya nanti, semisalnya teman-teman kerja di panti, kita gunakan rasa empati. Empati itu apa? Rasa kasihan, rasa jangan seolah-olah, ah Mbak Iki gimana sih? Sudah saya kaijo baik-baik kok bilangnya seperti ini, kok perlakuannya seperti ini, kok imbal balisnya seperti ini ke saya, padahal saya sudah baik-baik loh. Jangan gini ya, posisi kita di situ adalah orang normal. Kita adalah orang normal, kita ya adalah orang yang tidak ada kekurangan apapun. Kan teman-teman juga tinggal di rumah saya, semuanya sama keluarga kan? Nah, kecuali Mbak, ini dari Jepang loh. Dari segi emosional kan gimana sih caranya, gimana sih enaknya kita tinggal sama keluarga, kehangatan apa yang kita terima sama keluarga, sudah diterima kan? Posisinya Mbah ini sudah tidak loh. Posisinya Mbah ini sampai meninggal nanti di panti loh. Jadi rasa empati kita, oh iya ya, yang dirasa Mbahnya seperti ini berarti mungkin kalau saya tinggal di panti mungkin saya juga merasakan hal yang sama. Jadi kalau kalau ada rasa empati seperti itu nanti sampai pasti akan bisa ini mentoleransi atau memaafkan jika terjadi misalnya diseneni bae, digetak di apa? Didapat dapat omongan yang kurang enak dari embahnya seperti itu. Tapi ndak sedikit loh embah yang sudah menerima Riosa yang sudah menerima keadaannya jadi bisa mengucapkan terima kasih kalau sampean kaijo apa kayak senyum kayak menghibur sampean apa jeneng kirai desne kirai onesang nih ngono itu juga ndak sedikit yang bilang seperti itu karena itu adalah Riosa yang sudah menerima sudah di tahap menerima saya berada di panti kalau yang belum menerima mungkin sulit untuk mengatakan seperti itu. Itu ya kita lanjutkan contoh perilaku yang bisa melukai martabat pengguna tadi martabat Riosa ya mengabaikan faktor risiko cedera kecelakaan atau penyakit seperti melakukan kekerasan fisik. Ini tidak boleh ya. Melakukan kekerasan fisik seperti apa? Ini pek, apa wi? Bahasa Jawanya, bahasa Indonesianya Nah, memukul kepalanya misalnya ya. Memukul kepalanya, misalnya ke kepalanya yang baik. Terus mau pek, ngono. Nah, itu tidak boleh loh ya. Semasa jengkel-jengkel lo, pas ganti bajunya, terus mau cubit dikit gitu. Padahal mau cubit dikit loh. Itu tidak boleh, jangan ya. Itu nanti kalau cubit seperti itu ada bekasnya loh. Namanya naik sketsu atau apa memar bahasa Indonesianya memar warnanya biru kulit embahnya itu sudah tidak seelastis kulit kita sudah dia gampang kena benturan gini aja gitu itu sudah ada naisoketsu sudah ada biru di sini apalagi kalau sampean cubit itu pasti ada lecetnya ada merahnya ada ungunya sampean habis cubit nanti pasti tidak bisa tidur di rumah
Yang biasanya yang ngunangin siapa? Yang yang tahu siapa? Besok Sokwing lain atau pekerja yang lain yang mengkaijo mbah tersebut, misalnya ganti bajunya apa kaijo ofuro. Kok ada apa cubitan di sini? Siapa ya yang kemarin gitu kan? Itu ya, jangan ya. Itu enggak boleh. Lalu selanjutnya, melakukan pembatasan fisik atau yang tidak perlu. Melakukan pembatasan fisik yang tidak perlu. Seperti apa? Seperti memberi sabuk V ke ini, ke kursi roda. Jadi kursi roda kan mbahnya duduk di kursi roda. Supaya nggak naik-naik, sampean kasih tali di perutnya. Itu juga nggak boleh loh ya. Seperti itu nggak boleh. Meskipun sekarang bisa kita bicara oke, nggak melakukan oke, oke, oke. Gitu. Pada dasarnya nanti saat di panti, nggak menutup kemungkinan sampean mbak-mbak semuanya ini repot. Repot sehingga nggak ada rasa sabar lagi. Namanya kerja di panti, yang dipegang itu kalau riosanya satu ya tidak mungkin, dua ya tidak mungkin, pasti di atas 10 lah, di atas 10. Kebetulan saya dulu tempat saya kerja riosannya ada 38. Jadi repotnya minta ampun waktu Irit saya kerja dulu. Jadi yang Ninciso yang sudah pakai kursi roda, ingin berdiri, terus yang sudah apa pakai hokoki, pakai tekan itu, ingin berjalan sendiri itu banyak. Di posisinya, kalau dia duduk di kursi roda terus berdiri lagi itu juga perlu memori ya, kita perlu nyamperin ada apa toh gitu. Terus kalau yang pakai hokoku tadi berjalan sendiri kita juga perlu nyamperin mau kemana gitu kan. Dia mau ke jalan, ininya sudah ini semuanya jalan semuanya. Jadi di situ emosi kita diuji ya teman-teman. Sabar, sabar. Kita tidak boleh loh. Ngomong kasar juga nggak boleh. Jadi di situ nanti posisinya diuji kesabaran kalian. Nggak apa-apa, malaikat nanti sibuk nyaret amal kebaikannya sampean kalau sabar. Nggak apa-apa ya. Pokoknya kerja kaigo itu kuncinya harus sabar. Selanjutnya, tidak membantu atau mengawasi saat makan meski ada resiko tersedak. Ini ya, itu tidak boleh. Jadi, apa makanan atau minuman yang masuk dalam mulut itu, kalau jalannya bagus, itu bisa mengobati rasa lapar, bisa mengobati rasa haus. Tapi, kalau makanan atau minuman itu masuk dalam saluran pernafasan, masuk dalam trakea misalnya ya, itu itu nanti bukan mengobati, bukan menyembuhkan rasa lapar, tapi malah tersedak. mematikan. Soalnya tersumbat di saluran napas, dia tidak bisa bernapas. Gitu. Jadi waktu makan meskipun orang yang bisa makan sekalipun, orang yang sehat sekalipun, yang namanya orang masuk sisetsu itu adalah lansia. Jadi yang lansia itu umurnya kan sudah di atas orang apa dewasa, sudah lanjut usia ya. Orang sudah lanjut usia itu gerak peristaltik yang namanya otot-otot mulut, otot-otot ini, otot-otot pencernaan kerongkongan dan lambung itu terus apa kesadarannya juga tidak seperti kita dulu. Jadi perlu diawasi, perlu pengawasan ya. Misalnya, Mbah ini tidak mungkin loh kesedak. Ya udahlah, aku ini bisa ngapa-ngapain bisa sendiri kok. Kan ada nanti orang yang sehat, sepertinya sehat tidak ada keluhan. Terus ini orang yang perlu bantuan itu juga ada. Terus sampean nggak mengawasi matanya sampean itu enggak, mata teman-teman nanti enggak mengarah ke semuanya, tapi mengarah ke satu orang itu enggak boleh. Jadi semuanya dilihat, semuanya dilihat. Meskipun kita kaijo, kita memberi bantuan makan orang yang ini, tapi mata kita enggak boleh melulu sama orang ini. Ya ke sana, ke sana, ke sana, ke sana gitu. Semisalnya nak dia terjadi kesedak, ya udah kita turunin sendoknya kita ke sana. Yang namanya kerja seperti itu. Kok dia enggak gerak, misalnya sama ada Sokwing 3 ya. Kok dia padahal yang dekat sama Rio saya itu dia kok enggak gerak. Ya udah yang sampean sadar karena sampean sudah diajari seperti ini, karena sudah tahu, jadi sampean yang gerak gitu. Masalah dia gerak atau tidak, masalah dia mau membantu atau tidak, itu bukan urusan kita. Yang penting urusan kita di situ adalah kita shift hari itu, kita kerja di hari itu, kalau ada apa-apa,
ya udah itu berarti pekerjaan kita gitu. Bisa dipahami di sini? Bisa. Ya. Ya, kita lanjutkan ya. Memberikan hambatan atau benda, sini sini bawahnya. Tidak merawat luka tekan, tidak merawat luka tekan atau luka bed roses. Luka tekan itu luka apa toh? Luka dekubitus misalnya. Jadi orang yang bed rest melulu kan di ini di tulang-tulang yang menonjol itu seperti skapula, terus tulang ini, itu kan nanti akan terjadi goresan, lecet. Kalau kita ndak memberi miring kanan miring kiri, tayokokang namanya bahasa Jepangnya, miring kanan miring kiri atau ndak menghilangkan keringatnya di area yang berkeringat itu nanti akan terjadi lesi. Lesi lama-lama menjadi luka dekubitus warnanya merah. Kalau tidak terawat luka itu akan terjadi borok. Borok itu nganu bunder ngono lho. Ya, tahu tak? Luka dekubitus. Mm-mm. Tahu. Dicatat nanti luka dekubitus seperti apa nanti di browser sendiri. Itu supaya tidak terjadi luka tersebut berarti perlu dilakukan taekokang atau miring kanan miring kiri secara waktu berkala. Waktunya berapa biasanya? Antara 2 jam sekali. 2 jam sekali dikasih miring kanan miring kiri, apa diganjel bantal, atau apa yang berkeringat tadi dilap, seperti itu. Itu saat tidur Kok aja. yang lain kok nggak melakukan hal yang sama? Tanyakan, bolehkah saya melakukan taekwondo? Kalau boleh, sampean silahkan. Kok nggak maulah aku tanya nanti dikira gimana? Jangan, karena sampean sudah tahu ilmunya, karena sampean sudah diajarin ini, jadi tolong lakukan ya. Loh, kok hilang layar saya? Ini kelihatan? Berbagai layar saya kelihatan? Kelihat, PT saya kelihatan? kelihat, Kelihatan, ya. Hah? Enggak. Kelihatan ya layar saya? kelihatan. Kelihatan. Ya, seperti itu. Selanjutnya ya, saya lanjutkan ya. Membiarkan hambatan atau benda berbahaya yang bisa menyebabkan jatuh. Apa saja benda berbahaya itu? Mangkok. Eh, di Jepang jangan bilang mangkok ya. Cawang misalnya, gelas. Cawang, gelas, itu kelihatannya benda biasa ya. Tapi kalau tidak ditempatkan di tempatnya, itu bisa menyebabkan bahaya, bisa menyebabkan jatuh. Koran jatuh ya, misalnya koran jatuh. Terus yang jalan Riosa yang tidak tidak melihat ke bawah, dia jalannya luntur gitu aja, kepleset setelah sama koran itu, jatuhlah dia seperti itu. Hal-hal seperti itu di sana tidak ada pisau berserakan kayak gunting berserakan, mungkin kita sulit untuk melihat hal-hal tersebut ya karena sudah disingkirkan itu. Tapi kalau kayak apa buku jatuh, koran jatuh kok nggak cepetan diambil, terus piring di bawah, nggak di atas meja, itu pasti nanti membahayakan. Itu. Nanti kalau sampean tahu wah, ada benda yang tidak sesuai tempatnya, ya diambil. Tuh. Kok pekerjaanku banyak sekali toh Kak? Kan mungkin tadi kan, mungkin ya. Enggak, kita jangan mengeluh kok pekerjaan saya banyak sekali. Gini-gini, yang namanya gaji, yang namanya rezeki itu pasti enggak akan keliru. Oh, pasti yang namanya rezeki enggak akan keliru ya. Entah nanti sampean segera dapat, kan awalnya dari Sinjing Sang ya, awalnya jadi anak baru. Kok sampean rajin, kok sampean peduli, kok sampean orangnya cekatan ya. Yang namanya atasan kan melihat kerja kita kan.
Siapa tahu sampean segera dijadikan shockwing atau pekerja tetap. Kalau dijadikan pekerja tetap secara langsung kan otomatis gajinya sampean juga nambah, THT nambah, bonus juga segera dapat toh. Terus banyak orang baik itu di tempat Sisetsu kita tuh orang baik itu banyak kalau kita kerjanya rajin. Tenan, percaya. Contohnya gimana? Si Setsu kita tidak pelit untuk memberi bantuan kita, misalnya Benkyokai seperti itu. Itu sampai didukung untuk Kaigo Fukusisi, sama diikuti kursus-kursus seperti itu. Itu lumayan. Lumayan kalau sampai jadi orang yang baik, jadi orang yang rajin, jadi orang yang majime, seperti itu. Coba saja praktekkan. Nanti kalau sudah dipraktekkan kok nggak seperti itu, chat saya enggak apa-apa. Ya, lanjut ya. Memberikan bantuan fisik secara kasar. Jadi tidak boleh. Perilaku yang bisa melakukan ini juga tidak boleh ya. Memberikan bantuan secara kasar pun tidak boleh. Gimana secara kasar tuh? Ngomong kasar, membentak, memanggil namanya nama bawah. Nama bawah tahu? Misalnya namanya Ueda Tahu. Yushiro. Kita panggil Yushiro-nya saja itu sudah tidak baik, tidak bagus ya. Kita panggil nama depannya Ueda-san gitu. Senyum, manggilnya pakai senyum, terus manggilnya enggak usah pakai nada-nada yang tinggi. Yang penting jelas dan tepat. Selanjutnya, tidak menjaga kebersihan atau kenyamanan kamar. Jadi kenyamanan kamar Yosa, kebersihan itu yang menjaga kita. Loh, itu kan anu, bukan pasien pegangan saya, misalnya ya. Enggak apa-apa. Kan yang Kaijo hari itu kan sampean. Ya, apa sih susahnya nyapu strip gitu aja. Kan kamarnya enggak lebar. Sisa itu kamarnya enggak lebar. Kamar setiap orang tuh enggak lebar. Kita membersihkan kamarnya mbahnya sebentar loh. Enggak ada 2 menit itu loh sudah merubah pola pikirnya Riosa tersebut. Dia nyaman tidur malam, dia enak tinggal di kamar, tidak ada sampah yang berserakan. Meskipun kondisinya orang Ninchiso, orang Ninchiso dia juga punya ini ya, tidak selama, tidak setiap hari dia Ninchiso tuh tidak. Dia pasti ada waktu-waktu dia sadar, waktu-waktu dia nyaman tuh ada. Dia juga bisa loh bilang arigato gitu kalau sampai bersihkan. Enggak apa-apa, sama bersihkan saja enggak apa-apa kalau misalnya kamarnya acak-acakan gitu. Selanjutnya, tidak melakukan pencegahan infeksi. Tidak melakukan pencegahan infeksi ini contohnya apa? Misalnya ada corona nih, ada corona. Sampean disuruh pakai gaun, suruh pakai masker double 3. Tapi engap ya. Engap tahu? Sulit-sulit bernapas sampai pakai double 2 atau double 1. Itu kan selain merugikan Riosa, juga merugikan diri sendiri. Ini waktu corona juga ndak pakai sanitizer. Eh, tuh. Kan kita dari Kaijo nenek A ke nenek B ndak pakai sanitizer tangannya. Jadi yang nenek A tadi kena corona, yang nenek B ndak kena corona karena sampai ndak kena sanitizer, si Ryosabe jadi terkena gitu loh. Karena apa? Corona tadi virus corona itu kan ini ya tinggalnya di mukosa hidung, di mulut yang tempat lembab-lembab, tapi tidak menutup kemungkinan namanya dorovirus itu, virus yang ada di tangan ini, itu juga menempel ke itu, gitu. Jadi tepati aturan kalau semisalnya suruh pakai gaun ya pakai gaun, suruh pakai sanitizer, seperti itu ya. Selanjutnya, memberi rasa cemas, sedih atau marah. Wah, waktunya udah hampir habis nih. Maaf ya. Memberi rasa cemas sedikit atau marah. Menggunakan kata-kata kasar, ini ya, membiarkan pengguna sendiri terlalu lama, membiarkan pengguna sendirian terlalu lama, ditinggal sampai entah kemana, riosanya ditinggal di situ, itu tidak boleh. Kecuali kalau malam dia istirahat ya. Ini kita tidak bicarakan malam. Istirahat memang harus dikasih kesempatan riosa untuk ditinggal, dikasih waktu untuk istirahat, tidak boleh ditunggu. Mengabaikan atau tidak memperhatikan dalam jangka waktu lama. Jadi Riosa yang perlu pengawasan yang bed rest misalnya ya, tadi yang saya sudah bilang yang punya luka Jokuso,
Itu harus dicek toh setiap 2 jam sekali di kokang, di miring kanan miring kiri. Kok sampai sudah 4 jam tidak datang, gitu kan? Itu kan sudah panas boyok ya. Senakannya udah panas, udah ingin disisihkan. Lalu menakut-nakuti atau mengejutkan. Digit-giti lucu ya, baik. Baik latah ki misalnya. Itu ndak boleh ya. Nenek di sana nanti lucu-lucu loh, senang, lucu-lucu. Memerintah dengan nada otoriter, seperti nadanya seperti Pak Tentara, itu ndak boleh. Kita bukan TNI. Lalu menghina, mendiskriminasi atau meremehkan sehingga merusak harga diri. Menghina, misalnya, ah tahu aku saya yo ngerti yang bune ra enak tapi yo rasa diomongin kusai. Tuh itu ndak boleh mendiskriminasi. Kamu nggak usah kesini di situ aja kamu bau misalnya. Jangan. Semua orang punya hak asasi manusia sendiri-sendiri. Lalu memberi kerugian ekonomi kriminal ya tindakannya. Seperti menggunakan atau membuang uang atau barang milik pengguna tanpa izin. Meskipun itu kertas origami. Jangankan uang ya, kertas origami. Sampean buang tanpa izin itu sudah ini kerugian bagi dia. Rugi kalau kehilangan barang tersebut. Merampas uang atau barang pengguna. Barangnya dicipok, misalnya. Sampan suka manik-manik misalnya. Dia punya manik-manik banyak mau ambil 5, tidak boleh ya. Memberikan perawatan yang tidak perlu. Misalnya mau elus-elus ini, dilus-elus, sampai elus-elus sebelum tidur tuh tidak usah, tidak perlu. Dia bukan boneka. Dia bukan boneka, dia bukan bayi, dia tuh lansia yang harus dijaga. Memegang kepala orang kan anu toh, sitsure toh, tidak sopan kan? Itu biasanya mbahnya sulit tidur sama elus-elus. Tidak boleh. Tidak memperhatikan pencegahan penurunan fungsi, seperti membiarkan atau menahan kebutuhan biologis seperti buang air. Wah, sampean capek iki wis bar kaijo orang banyak terus dia mau pipis lagi. Sebentar lagi 2 menit lagi sampean pulang nih. Wah, terus lo ndak oleh Mas ndak usah pipis lah, pipis engko sip sore ya misalnya. Jangan ya. Dia kalau mau ke toilet silahkan saja ndak apa-apa. Apapun dia mau minum, misal dia mau minta minum ke sampean 1 menit terakhir di jam sampean shift di hari itu. Tetap kasih ya, ndak apa-apa. Ikhlas, kerja ikhlas. Mengabaikan keinginan pribadi saat memberikan bantuan. Mengabaikan keinginan pribadi saat memberikan bantuan. Gimana maksudnya ini? Keinginan pribadi, keinginan kita maksudnya. Ini keinginan kita mau mau pulang, terus kita memberi bantuan. Itu ya nanti dulu lah setelah memberi bantuan baru boleh pulang. Memberikan bantuan berlebihan. Memberikan bantuan berlebihan seperti tadi. Orang seharusnya bisa naik apa jenenge pakai suwe bisa tapi sangat gandoli tangannya gitu kan berlebihan malah tiba bareng wong loro ngono. Lalu tidak mengizinkan keluar rumah ini jika dia tinggal di rumah ya kalau tinggal di Sisetsu dia kayak tidak mengizinkan keluar Sisetsu misalnya dia pengen jalan-jalan boleh loh jalan-jalan di taman gitu boleh kita izin dulu sama suku yang lain atau pekerja yang lain. Itu boleh, kalau diizinin boleh diajak. Tidak memberi kesempatan untuk mengembangkan diri. Ini ya, misalnya dia bisa menyanyi, kok sampean tidak menyediakan jam karaoke, itu juga tidak boleh. Terus jam origami, dia bisa origami loh. Terus sampean sudah pernah dikasih tahu, mbahnya sudah pernah curhat sama sampean, saya bisa origami loh, tapi sampean diem aja. Soalnya bisa origami kan dikasih kertas origami. Dia cuma pengen itu, dia ndak punya hiburan dia. Dia ndak punya ketai kayak kita yang kalau pulang kerja scroll-scroll TikTok itu kan enak kan. Dia ndak punya seperti itu. Dia di pantai itu mengenaskan. Jadi kalau baca koran, punya origami, terus main catur itu bagi dia hiburan. Kita kasih aja ndak apa-apa. Lanjut ya. Etika dan sikap Setsugu Menens. Ini yang harus dijaga caregiver ya, yang harus kita jaga kita sebagai caregiver.
Seorang caregiver tidak hanya dituntut untuk memberikan perawatan yang benar, tetapi juga perlu memiliki etika pelayanan atau setsugumena dan sikap mental yang tepat. Mentalnya kita tidak boleh naik turun. Meskipun kita habis tengkar sama cowoknya ya, meskipun kita habis tengkar sama teman satu apa taunya, meskipun kita habis nagih hutang nggak sahur misalnya ya, emosi kita kan berlumpak-lumpak ya. Terus jangan dibawa di tempat kerja. Nanti ketika sampai pulang kerja boleh meluapkan emosi lagi boleh. Di saat masuk pintu si Setsu itu apapun yang kita pikirkan itu silahkan tinggal di rumah, tinggal di apa tuh, gitu ya. Fungsinya apa? Agar dapat menciptakan suasana nyaman bagi pengguna lain, pengguna layanan. Karena kalau sampai membawa pikiran-pikiran tadi ke tempat kerja, sampai hari itu tidak bisa senyum, kerja tidak bisa ikhlas, kerja terburu-buru, gitu ya. Semua gampang lupa sama perintah, gitu. Itu resikonya itu. Yang rugi siapa? Yang rugi kita. Kalau ada yang lupa di tempat kerja, pasti ada resiko kita kembali lagi di saat kita sudah pulang kerja, kita lupa nih tindakan, misalnya lupa nulis kiroku atau nulis catatan keperawatan. Kita kembali lagi, kita kan udah capek, udah ganti baju, kembali lagi ke Shisetsu karena tadi ada yang lupa. Ulah tadi membawa penyakit, membawa pikiran yang jelek ke tempat kerja gitu. Kalau punya pikiran silahkan tinggal di apa tuh dulu, lalu pulang dari kerja mikir lagi boleh. Lalu selanjutnya contoh etika dan sikap yang diperlukan di lapangan. Yang pertama memberi rasa hormat ini penting ya, makanya ditaruh di nomor satu. Menjaga penampilan dan sopan santun sebagai seorang profesional. Penampilannya juga harus bersih. Kalau pakai jilbab, jilbabnya yang rapi. Pakai baju, bajunya yang rapi. Jangan compang-camping. Yang wangi boleh tapi tidak nyegrak. Karena posisi kita kerja di Shisetsu. Kalau parfum kita nyegrak, si embahnya itu sehat, awalnya sehat. Terus kita datang tuk-tuk-tuk-tuk. Parfum kita nyegrak nih, misalnya Piusel Pink. Dia langsung gini. Dia dia langsung wajahnya langsung kusem gitu. Terus itu ya itu bagi Riosa yang sehat. Bagi Riosa yang sakit di hari itu, dia pusing misal dia mual hari itu. Kalau dia nyium bau aroma kita yang nyegrak, dia muntah. Dia pasti mual. Sakitnya tambah parah, pusingnya tambah parah. Seperti itu. Jadi kalau pakai parfum boleh tapi nggak nyegrak. Tuh. Toh bau badan juga nggak boleh kan? Di situ sama. Selanjutnya, menyelaraskan tinggi pandangan saat berbicara. Tunjukkan ekspresi ramah. Usahakan nanti kalau bicara posisi mata kita sama mata pengguna itu satu jajar. Kalau kita berdiri, kita duduk, kita jongkok gitu. Posisi kita ndak oleh ini nggak boleh ya. Kita bukan Algojo soalnya. Terus ramah, ekspresi wajah yang ramah, sopan, senyum. Mendengarkan dengan baik meski sedang sibuk, meski sampean nggak ngerti artine, karena lek omong Riosa lek omong angel, kita berusahalah untuk mendengarkan ya. Menghormati pengguna sebagai seorang individu dewasa, mendewasakan orang meskipun dia kelihatannya kayak anak kecil, meskipun dia kelihatannya compang-camping kayak orang gimana gitu, ya kita anggap dia orang dewasa, orang yang punya hak asasi manusia. Menyesuaikan sikap dengan karakter dan kondisi masing-masing pengguna. Kondisinya seperti ini, kita sesuaikan. Kondisinya seperti ini, kita sesuaikan. Kita tidak boleh cara menolong orang, mengkaijo orang atau cara memberi bantuan orang A ke kita berikan ke memberi bantuan kepada orang B. Jadi tidak bisa ya. Ke A ya seperti ini, ke B ya seperti ini, ke C ya seperti ini gitu. Sesuai dengan porsinya masing-masing. Semua orang itu kan perlu punya punya ini, punya kelas masing-masing. Selanjutnya, menjaga keamanan. Seperti memahami kondisi setiap pengguna, kondisinya gimana, kondisinya ngamuk, tantrum, apa kondisinya lagi Ochikomo lagi ini terpuruk.
ya. Kita harus tahu kondisinya bagaimana. Kita berbicara atau mengkaiju sesuai dengan kondisi. Melakukan langkah pencegahan agar tidak terjadi jatuh, tersedak, atau masalah lainnya. Ya, sudah tahu toh cara mencegah terjadi jatuh. Kayak kalau di off-road, dilap lantainya supaya tidak terjadi terpleset, tersedak. Me, apa jenisnya? Kalau duduk diusahakan 90 derajat posisi ini, posisi tenggorokan sama lambung 90 derajat, lalu disuapin sedikit demi sedikit dengan ritme yang tepat. Memiliki semangat untuk belajar dan meningkatkan diri, selalu mencari cara yang lebih baik dalam memberi perawatan. Belajar ya, meskipun nanti sampean sudah di Jepang, sudah bekerja di perawat, belajar di YouTube minimal kalau kita tidak bisa membaca kanji, kita lihat gambar, lihat doga, lihat film, lihat YouTube. Di YouTube itu ada cara menangani ninchiso gitu, apa pikun pakai bahasa Jepang, apa cara mengkaijo pasien yang mahi sebelah kanan gitu, ada cara-cara seperti itu. Belajar ya nanti kita asah kemampuan kita. Selanjutnya mengikuti perkembangan informasi terbaru tentang keperawatan dan kesehatan. Ini biasanya di Shisetsu itu ada namanya Benkyokai, ini untuk mengembangkan dan memperkembangkan informasi itu di sini ya. Selanjutnya mengelola stres diri sendiri. Misalnya kita punya stres, dikelola sendiri, jangan sampai terbawa-bawa atau jadi berbulan-bulan berhari-hari, jangan ya. Segera mengendalikan segera mengendalikan emosi jika menghadapi hal yang tidak menyenangkan. Tahu caranya mengendalikan emosi? Diselesaikan masalahnya. Misal masalahnya dengan orang rumah, ya ngomong baik-baik sama orang rumah. Masalahnya sama teman, ngomong baik-baik sama temannya, diselesaikan. Membiasakan diri berpikir positif, mikir positif. Apapun itu positif akan kembali ke kita itu dalam keadaan positif. Kalau kita mikirnya negatif, mikir jelek, ya itu yang rugi kita. Hal yang jelek akan kembali ke kita. Apa yang kita lempar, apa yang kita dapat. Seperti hukum Newton itu ya. Selanjutnya, melakukan cara-cara untuk menyegarkan diri agar tidak menumpuk stres. Jalan-jalan misalnya, rekreasi kalau libur, sama temannya ngobrol, curhat sama temannya, makan yang enak, berbelanja, dan lain-lain. Jangan melakukan pembatasan fisik yang tidak perlu. Ini ya, tadi pembatasan fisik seperti yang tadi ya. Seperti contohnya, mengekang tubuh tadi dalam kursi kuruma isu tadi kan dikasih Beruto misalnya ya. Lalu mengurung di ruangan, di dalam kamar dikunci itu tidak boleh. Memberi obat untuk menekan perilaku. Nanti ada bermacam-macam obat di sana namanya Respirodon dan lain-lain merek obat berbeda-beda ya. Itu kalau minum obat itu orang ngamuk bisa redam. Tapi obat itu tidak sokor ngasihnya, ada takarannya, ada aturannya. Orang yang bagaimana harus diberikan, orang yang ngamuknya sebatas apa harus diberikan itu ada SOP-nya sendiri. Kita tidak boleh memakai itu. Toh obat itu kalau dipakai lama-lama sudah tidak baik. Tapi ada obat yang seperti itu ada. Atau melarang dengan ucapan. Misalnya kita melarang, terang-terangan melarang, sore wadame desyo, gitu. Itu tidak boleh ya. Kalau misalnya tidak boleh, kita jelaskan dulu sebabnya tidak boleh itu seperti apa, baru dia bisa memahami. Kalau tamu-tamu cukup sampai bilang, wadame desyo, itu kan dia pasti ini tidak terima, dia pasti ada rasa ingin memberontak. Selanjutnya, dampak negatif pembatasan tidak perlu, seperti merusak martabat pengguna. Saya ini ya, kelewatan. Syarat diperbolehkan, ya, syarat diperbolehkan. Harus terpenuhi semua. Apa yang terpenuhi? Demi keselamatan diri atau
orang sekitar. Yang penting juga kita selamat, orang sekitar selamat. Orang sekitar itu siapa? Pengguna, pengguna satu dan pengguna yang lain, pekerja satu, pekerja yang lain selamat. Tidak ada cara lain yang sesuai. Boleh, maksudnya boleh melakukan ini semua jika syaratnya ini loh, yang ada di syarat-syarat ini terpenuhi. Seperti demi keselamatan diri atau orang sekitar, keselamatan kita sama pengguna yang lain ya, karena pengaruh orang yang gampang ngamuk tadi. Tidak ada cara lain yang sesuai. Tidak ada cara lain lagi kalau tidak ada yang seperti ini, tidak ada. Mau nggak mau harus diiniin gitu. Sogana ikoto. Hanya tindakan sementara. Jadi tindakannya tidak setiap hari, hanya sementara di saat itu saja misalnya. Tidak cacat, harus dicatat latar belakang dan lama pembatasan. Mulai kapan dikurung, jam berapa dikurung, atas dasar apa, itu dicatat dalam kiroku. Jadi boleh melakukan ini semua atas ada dasar ininya. Kalau tidak ada dasar ininya, tidak usah dilakukan hal seperti itu. Dampak negatif pembatasan yang tidak perlu apa saja? Yang pertama, merusak martabat pengguna. Pasti dia ojikomu atau merasa down kalau dia sadar. Baru dikurung, dia sadar. Pasti dia down. Menyebabkan penurunan fisik dan mental. Fisiknya, ya kalau naleni kesiseten kan pasti tangannya sakit, kakinya sakit, mentalnya juga sakit. Menimbulkan penderitaan psikologis. Sama ya kayak yang tadi, ojikomu, down. Bisa memicu bingung atau kemarahan keluarga. Bingung, orang kenapa kok diginiin? Kayak kita juga tidak terima tau kalau keluarganya digituin. Keluarganya bisa marah kalau nggak terima. Pencegahannya, jangan berasumsi karena demensia tidak mampu memutuskan. Orang yang demensia sekalipun, dia masih bisa memutuskan, masih bisa untuk diajak ngomong tuh bisa. Cari penyebab masalah dari sudut pandang pengguna. Diajak ngobrol, baiknya gimana, maunya bagaimana, dikonsultasikan. Ciptakan lingkungan yang memudahkan pengguna menyampaikan perasaan dan kebutuhan. Disampaikan, gimana perasaanmu, gimana apa yang kamu butuhkan. Disodangkan. Jadi nggak melulu dia pikun, terus nggak usah jak ngomong, langsung dilabokin jero kamar, kunci, jangan ya. Langsung ditali semuanya tuh jangan. Semuanya pasti dapat dikonsultasikan dulu. Nih, ini contohnya pembatasan fisik seperti ini. Dikasih Beruto, ditali-tali, kakinya juga ditali-tali. Ini kalau dia sadar pasti dia down. Tapi kalau dia memang sudah tahap ingin membunuh orang lain atau mencakar-cakar orang lain, sogana ya. Kerjasama tim dalam perawatan ini penting agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Risiko saat sibuk, kekurangan tenaga, kesibukan bisa membuat perawatan merusak martabat. Karena sibuk, tidak ada yang dijak ngobrol, tidak ada tenaga lain, jadi malah rusak. Perawatannya masih apa? Sistematika malah rusak. Pentingnya kerjasama dengan tim. Staf bisa saling mendukung, stres berkurang, kita nggak gampang marah-marah lagi kan kalau banyak staf. Kualitas perawatan meningkat, awalnya bisa membantu nenek ini. Misalnya orang kalau apa inkontinensia urin tahu, orang yang pipis-pipis itu, orang yang gampang pipis itu kan harus sering diantar ke toilet toh. Kalau Hmm. tidak diantar ke toilet kan dia ini ureternya bisa rusak. Kalau kita kurang tim, kurang sockwing, kurang staff, itu kan kita tidak bisa mengantarkan ke toilet sering. Jadi Riosa ini malah dia menahan kencing, ureternya yang rusak. Manfaat bagi pengguna dan perawat. Pengguna, khusus untuk pengguna ya, lebih mudah menerima perawatan berkualitas. Ini pengguna itu Riosa. Lalu, manfaat bagi perawatnya, merasa puas dan lebih menyukai tempat kerja. Kerasan. Kunci membangun tim.
membangun tim dengan tempat tempat kita kerja. Komunikasi aktif, Horenso, Horenso. Tahu Horenso? Lapor komunikasi konsultasi. Ada yang tahu? Tahu ya? Saya rasa semua sudah tahu Horenso. Menjaga martabat rekan kerja. Kalau teman kerjanya ada yang salah, ya tidak usah dibicara-bicarain. Itu namanya sama. Kita tidak boleh membicarakan kejelekan Riosa, kita juga tidak boleh membicarakan kejelekan teman. Sama saja. Menciptakan lingkungan kerja yang nyaman, senyum, tegur sapa sama temannya. Tujuan akhir, tujuan akhir dari ini adalah perawatan lebih lancar, aman, dan penuh rasa saling percaya. Berikut materi dari saya. Silakan kalau ada pertanyaan. Apakah bisa dimengerti Mengerti. dari Rakuteng Saitama maupun dari Zivasang? Mengerti, Sensei. Suaranya tidak jelas. Gimana? Bisa? Tidak ada masalah? Aman, Tidak ada Sensei. masalah? Ya, ya. Baik. Baik, terima kasih. Kalau aman, maaf ya, saya kelamaan. Nggak apa-apa. Hai, ja kyo wa owari ni shimashou. Otsukare sama desu, arigatou gozaimasu. Semangat ya teman-teman. Sama Baik, Desta. baik, kita ketemu lagi di minggu depan. Entah sama saya atau sama Eni Sensei. Nanti ya mengisi ya. Kita renraku. Baik, kyo arigatou gozaimashita. Arigatou gozaimashita. Baik.